heboh, dan sekaligus mengejutkan. Sepertinya dua kata itulah yang seolah pas untuk menggambarkan jagat dunia sosial media baru ini. Atau tepatnya setelah kepergian selebriti cantik Lula Lahfah. Bagaimana tidak pemirsa, masih di tengah duka yang belum kering, kini jagat sosial media dan masyarakat kembali dihebohkan dengan sebuah kabar mengejutkan dari pihak kepolisian yang menyebut nama musisi kondang Reza Arab atau yang dalam hal ini kekasih dari almarhumah Lula yang akan diperiksa sebagai saksi dalam kejadian ini. Lantas pemirsa, seperti apakah sebenarnya respon dan jawaban dari pihak keluarga, terutama Feros Marikar, ayah almarhumah Lula Lahfah saat disinggung mengenai hal ini? Dan lalu, benarkah di balik itu semua, terselip pula sebuah penyesalan terdalam dari Shakile Sultan Pahlevi, adik almarhumah Lula Lahfah sebelum kepergian sang kakak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih soal kepergian selebriti cantik Lula Lahfah yang masih menimbulkan luka dan duka mendalam yang tidak sedikit pun mereda dari keluarga maupun rekan terdekat yang mengenalnya semasa hidup. Mungkin masih segar dalam ingatan bagaimana di hari terakhirnya. Banyak pelayat hingga keluarga besar yang menyempatkan waktu untuk menemani Lula sampai tempat peristirahatan terakhirnya. Bahkan tidak hanya hari itu pemirsa, sampai dengan hari ini beberapa pelayat bahkan fans masih juga ada yang datang untuk melihat sekaligus berdoa di makam sang almarhumah yang berada di TPU Rawat-Terate, Jakarta Timur. Tapi bukan hal itu yang mau kita bahas hari ini, tetapi mengenai jagat sosial media dan masyarakat yang kembali dihebohkan dengan sebuah kabar mengejutkan dari pihak kepolisian yang menyebut nama musisi kondang Reza Arab Octavian akan diperiksa sebagai saksi dalam kejadian ini. Keterangan ini meluncur dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah, yang menyebut bahwa nama Reza Octavian juga akan diperiksa menyusul 6 saksi yang menurut polisi juga telah dimintai keterangannya dalam kejadian ini. Namun, merespons kabar tersebut, Feros Marikar, ayah kandung Lula, justru mengaku terkejut dan belum mengetahui kabar mengenai rencana pemeriksaan kekasih dari almarhumah putrinya tersebut. Ia menyebut tidak mendapat informasi apapun terkait rencana pemeriksaan Reza Arab maupun pihak lain oleh Polres Jakarta Selatan. Bahkan, ayah Lula juga mengungkapkan bahwa hingga saat itu pihak keluarga belum saling bertukar informasi dikarenakan masih dilanda duka, belum lagi harus mempersiapkan acara tahlilan hari ketiga sepeninggalan almarhumah yang diadakan di rumah duka kemarin. Soal hari ini, mohon maaf banyak diperiksa dari single-singlenya Bang Arab sendiri. Tadi sudah dengar info belum? Enggak, saya nggak dengar, belum dengar. Diperiksa gimana? Di Polres Jakarta Selatan dimintai klarifikasi gitu. Keterangan termasuk teman-teman almarhumah Om. Oh gitu, enggak saya belum tahu. Oh belum dapat kabar? Belum dapat kabar. Ibu juga gitu? Nggak tahu deh kalau gitu. Tapi Soalnya kita dari belum ada ya? Enggak. Nah, soalnya kita dari pagi pisah gitu kan, kita ngurusin kelompok laki-laki, waktu benah begini, ya ibu di belakang, di dalam. Dalam keterangan keluarga ini Reza Arab terdapat dalam TKP kejadian. Udah tahu beritanya, sudah dirilis bahwa pas kejadian Arab ada di TKP infonya. Pas kejadian maksudnya gimana? Pas kejadian ditemukan almarhumah, Reza Arab berada di TKP Om. Udah tahu belum infonya? Belum tahu. Berbeda dari keterangan sang ayah, Shakile Sultan Pahlevi, adik almarhumah Lula Lahfah, turut memberikan tanggapannya terkait kabar pemeriksaan Reza Arab dan sejumlah saksi oleh pihak kepolisian. Ia mengaku memang telah mengetahui informasi bahwa Reza Arab akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Namun ia menegaskan, hingga saat ini dirinya belum mengetahui secara pasti apakah pihak keluarga juga akan turut diperiksa. Pasalnya Syakwil juga menyebut belum mengikuti perkembangan kabar tersebut karena ia lebih memilih untuk menjaga jarak dari pemberitaan karena masih merasa berat dan emosional setiap kali harus kembali mengingat kepergian sang kakak tercinta. Oh, belum buka sosial media sama sekolah buat nyari newsnya ya, karena rada berat buat aku buka keinget terus sama Kalula gitu. Kayak Ogo Bakara, asisten negara itu diperiksa di Polres Tantau ya. Iya, tadi ada kabarin orang rumahnya. Dan juga kan katanya info terakhir kan katanya sebenarnya Jarod tuh di TKP sakit. Apa dapat dengar cerita soal realisasi TKP? Belum dengar. Dan Syakil masih dalam pernyataan yang sama juga sempat menceritakan kronologi awal dirinya mengetahui kepergian sang kakak tercinta, Lula Lava. Mengaku pertama kali mendapat kabar tersebut melalui sambungan telepon dari sang ibu yang sudah dalam kondisi histeris. Kabar itu sontak membuat Syakwil terpukul dan tak percaya. Ia bahkan mengaku sempat terdiam dan sulit menerima kenyataan yang begitu mendadak. Rasa syok membuat Syakil tidak langsung bertindak. Baru setelah waktu maghrib dan isya berlalu, ia bergegas menuju rumah sakit, di mana suasana sudah dipenuhi keluarga dan kerabat yang datang menyampaikan duka. Dengan suara bergetar, Syakil juga mengungkap penyesalan terbesarnya. Ia menyebut, 2 malam sebelum kepergian Lula, sang kakak sempat mengajaknya untuk datang dan bermain ke rumah. Namun ajakan itu tak sempat ia penuhi. Syakil mengaku sangat menyesal karena tidak menemani Lula di masa-masa terakhirnya. Tak hanya itu, ia juga menceritakan sosok Lula sebagai pribadi yang pekerja keras dan penuh pengorbanan, terutama saat sang kakak pernah mengalah demi dirinya soal pendidikan. Maka dari itulah ia merasa pengorbanan itu kini terasa sangat besar dan lebih bermakna saat sekarang. Dan selain itu menurutnya Lula adalah sosok yang jauh dari kata pelit. Ia dikenal sangat gemar berbagi, terutama kepada keluarga, dan selalu menempatkan mereka sebagai prioritas utama. Di telepon mama udah histeris tuh. Kayak gitu, yang kemarin aku cerita sih sama kayak gitu. Nge-freeze awalnya nggak nerima lah ya. Jadi pas lagi dapat kabar nggak langsung bertindak gitu. Jadi maghrib dulu, terus nggak lama isya dulu, baru tuh. Dari situ mulai ke rumah sakitnya gitu. Di sana udah pada rame ya. 2 malam sebelum dia tuh ngajak main ke rumahnya. Ya, dia ngajak main ke rumahnya. Belum nyempetin tuh. Nyesel banget, salah satu penyesalannya itu nggak nyempetin waktu. Kita kan nggak tahu ya. Karena nggak tahu, kalau tahu mah pasti kita pasti datang. Oh nggak, dia ngalah buat aku, bukan buat kakak. Oh ya, gimana cerita sebenarnya Mas? Ya waktu itu ekonomi keluarga lagi kurang ya gitu. Jadi dia ngalah karena dia udah juga ada plan di dunia entertain gitu. Dia fokus ke sana sembari ngalah. Jadi aku yang lanjut sekolah gitu. Karena emang uangnya saat itu papasan buat itu. Tuh Masya Allah, emang dari dulu tuh suka ngambil inilah dia tuh. Pengorbanannya ada, terus sama kita juga sangat amat jauh dari pelit. Benar-benar orangnya berbagi ke siapapun, selalu ke keluarga terutama ke keluarga. Soal itu masih kecil ya, mungkin sekarang ya itu maksudnya itu kan buat gengsi ngaruh ya, maksudnya orang sampai kayak gitu. Kok dia mungkin berasa nggak sekolah, nggak ketemu teman-teman, harus lebih cepat dewasa dia, berarti kan kayak saat itu tuh ya lebih ngehargain sekarang sih, jadi tahu sesayang apa dia sama keluarganya. Pengorbanan dia tuh banyak itu yang aku ada di otak aku sekarang, yang belum nggak kepikiran, yang nggak banyak. Sementara itu pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, jika pihak kepolisian pun sempat angkat bicara terkait penanganan kasus berpulangnya Lula Lava.
Disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah, sejak menerima laporan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara secara profesional dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Dan dalam proses tersebut, pihak kepolisian juga telah melakukan klarifikasi terhadap para saksi yang berada di lokasi kejadian. Saksi-saksi tersebut merupakan mereka yang melihat, mendengar, maupun merasakan langsung peristiwa yang terjadi di tempat kejadian perkara. AKBP Iskandar Syah juga mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah mengklarifikasi 6. Terkait keberadaan Reza Arab, polisi menyebut bahwa dari keterangan salah satu saksi, kekasih almarhumah diduga berada di lokasi kejadian. Oleh karena itu, pihak kepolisian memastikan akan melakukan klarifikasi terhadap Reza Arab. Dan dari informasi tersebut kita melaksanakan olah TKP secara profesional dengan melibatkan stakeholder yang terkait yang ada di sana. Dan kami berterima kasih juga pada rekan-rekan media yang memberikan informasi pada kami sehingga dapat dilaksanakan olah TKP, dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini kita sudah memeriksa atau mengklarifikasi 6 saksi yang sudah ada di TKP juga pada saat itu. Selain itu dengan pihak rumah sakit, karena berdasarkan informasi saksi, salah satu saksi, saudari LL ini mengalami gangguan kesehatan. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Di sisi lain pemirsa, di balik respon mengejutkan ayah dan adik almarhumah Lula Lafah, lalu seperti apa tanggapan sahabat dekat saat mendengar kabar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Sementara itu, pemirsa, gelombang duka memang tak hanya menyelimuti keluarga, tapi juga rekan-rekan sesama publik figur. Termasuk beberapa sahabat seperti Keanu yang dijumpai awak media saat digelarnya tahlilan hari ketiga di rumah duka kemarin. Saat menghadiri pengajian, Keanu juga sempat angkat bicara mengenai kabar Reza Arab yang akan diperiksa pihak kepolisian. Keanu tampak terkejut. Dan masih raut wajah yang masih dilingkupi kesedihan, Keanu mengaku sama sekali tidak mengetahui perihal pemeriksaan tersebut. Lantas beginilah respon singkat Keanu. Belum tahu. Saya cek sosial media juga cuman ngeposting diri saya aja sendiri sama teman-teman saya. Wah, itu mah kalau saya cuma bisa bicara mewakili saya dan teman-teman terdekat saya. Kalau di luar itu Mbak tanya sendiri aja. Teman-teman yang sendiri di ring kaken itu ada yang bakal diperiksa atau enggak? Nggak tahu, belum ada apa-apa sih. Kita di sini baru tahlilan kemarin, hari ini belum ada gimana-gimana. Ya pemirsa, suasana di malam tahlilan di hari ketiga kemarin pun memang terasa begitu menyesakkan dada. Pasalnya di sela-sela doa yang dipanjatkan, para sahabat dekat Lula juga masih tampak berkumpul dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya
Mereka kembali mengenang rencana-rencana indah yang kini tinggal kenangan, termasuk rencana mereka untuk pergi berlibur bersama dalam waktu dekat. Sebuah rencana yang terpaksa harus terkubur selamanya seiring kepergian Lula. Selain itu, pemirsa, yang paling membekas di ingatan para sahabat juga adalah semangat juang Lula yang tak mengenal lelah. Mereka menceritakan momen ketika Lula sempat diizinkan pulang oleh dokter untuk menjalani rawat jalan. Bukannya menunjukkan rasa sakit, Lula justru tampil begitu ceria, seolah ingin meyakinkan teman-temannya bahwa dirinya baik-baik saja. Maka dari itu tak ada yang menyangka jika keceriaan itu adalah senyum terakhir yang ia persembahkan sebelum akhirnya berpulang untuk selamanya. Wah, banyak banget. Semuanya ya, sebenarnya semuanya. Soal sakit itu sebenarnya dia cerita, tapi kan memang sama dokter dibolehin untuk rawat jalan ya. Dan Lulanya juga kemarin tuh awal Januari setelah pulang dari rumah sakit tuh masih kelihatan sehat ya. Jadi walaupun sakit tapi dia masih nunjukin sehat ke kita gitu. Jadi memang kepergiannya kita juga kaget walaupun kita tahu ada sakit gitu. Kondisinya sehat, dia memang masih disuruh rawat jalan dan masih minum obat dari dokter karena dia bilang memang masih harus cek lanjutan gitu. Jadi cek lanjutannya itu memang niatnya setelah pulang dari Bali, makanya yang kemarin itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan, terusi Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen